Action. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang akuntan kaya raya yang sedang bersantai di rumahnya. Namun ia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan sekelompok mafia Rusia yang masuk ke dalam rumahnya. Akuntan itu dipaksa ikut bersama mereka ke sebuah lokasi dan terpaksa berbohong kepada istrinya dengan mengatakan bahwa ia hanya akan mengajak anjingnya jalan-jalan. Ia justru dibawa ke kantornya sendiri dan mendapati beberapa rekan kerjanya sudah lebih dulu dihabisi. Bos mafia bernama Malankov murka karena uangnya digelapkan oleh atasan sang akuntan. Setelah itu, ia dipaksa membuka berangkas yang ada di ruangannya. Namun saat berangkas berhasil dibuka, ternyata isinya udah kosong. Semakin kesal, Malankov langsung menghabisi sang akuntan dan meninggalkan jasadnya di dalam berangkas. This time of night, but I'm just the accountant. I don't know anything. please. Scene kemudian berpindah ke Brian Miles, seorang pensiunan agen CIA yang saat itu sedang membeli boneka untuk anak semata wayangnya. Di apartemen, Kim terlihat panik setelah melihat hasil tes pack menunjukkan garis 2. Saat ini diketahui bahwa Kim sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas. Brian datang untuk memberikan kejutan. Nggak lama, pacar Kim yang bernama Timmy datang dan Brian pun berniat untuk pulang. Meski belum resmi menjadi menantu, Brian sudah cukup akrab dengan Timmy dan mempercayainya. Setelah berpamitan, Brian menerima telepon dari mantan istrinya, Lenore, yang menanyakan bagaimana pertemuannya dengan putri mereka. Karena mengenal Brian dengan sangat baik, Lenore langsung menyadari dari nada bicaranya bahwa hadiah boneka panda yang dibawanya baru aja ditolak Kim. Mereka memutuskan untuk makan malam. Brian menyiapkan makan malam, lalu nggak lama kemudian Lenore datang. Hubungan mereka masih terlihat baik, meski sudah lama bercerai. Lenore menceritakan bahwa rumah tangganya saat ini sedang berada di ujung tanduk. A bad person being married to one man, fantasize. I must think I'm crazy. Lenore juga akhirnya mengakui bahwa dirinya masih menaruh hati pada Brian. Brian memilih menahan diri karena bagaimanapun Lenore istri orang lain. Brian memberikan kunci apartemennya kepada Lenore agar ia bisa masuk kapan aja jika diperlukan. Siap, ini mah celebek-celebek. Keesokan hari, Brian bermain golf bersama temannya Sam. Di sana Sam kembali menawarkan pekerjaan kepada Brian. Meski usianya gak muda, pengalaman dan kemampuan Brian masih sangat layak. Brian menolak tawaran itu karena gak ingin meninggalkan Kim dan Lenore terlalu lama. Keesokan siang, Kim tiba-tiba mengajak Brian bertemu karena ingin meminta nasihat mengenai kehamilan. Sebelum sempat mengatakan kepada sang ayah, Kim sudah diliputi rasa takut. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dirinya ingin mengadopsi seekor anak anjing. Brian pun menjelaskan bahwa tanggung jawab mengurus anak anjing itu nggak semudah itu. Jawaban Brian justru terdengar seperti nasihat yang menjawab kegelisahan Kim saat ini. Some advice. What was it doing to ask? Getting a puppy. It's a lot of work. It's a lot of responsibility. Malam harinya, suami Lenore yang bernama Stuart tiba-tiba datang ke apartemen Brian karena ingin membicarakan sesuatu. Saat masuk dan duduk, Stuart tanpa sengaja menemukan shawl milik Lenore. Dia semakin yakin bahwa istrinya sedang berselingkuh dengan Brian. Stuart pun mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati Brian sebagai ayah Kim. Namun dia meminta Brian untuk sementara waktu menjauhi Lenore. Keesokan pagi, setelah pulang jogging, Brian mendapati pesan dari Lenore yang mengatakan dia ingin bertemu. Brian berniat menolak, tapi Lenore terdengar sangat serius. Dia akhirnya mengizinkannya. Brian sempat pergi ke toko roti dekat rumah untuk membeli beberapa roti favorit. Dia justru terkejut menemukan pisau yang berlumuran darah dan Lenore sudah terbujur kaku di atas kasur. Gak lama, polisi datang dan langsung menuduh Brian sebagai pelaku. Brian sempat berusaha menjelaskan, tetapi karena gak ada yang mau mendengarkan, dia akhirnya terpaksa melawan dan menghajar. Don't move! Step away from the knife! Get your hands up! Setelah memilih kabur, Brian langsung dikejar oleh polisi. Namun sebagai mantan agen CIA, Brian sudah terbiasa menghadapi situasi darurat. Dia bahkan telah menyiapkan jalur pelarian. Setelah masuk ke salah satu rumah warga, Brian segera masuk ke saluran pembuangan air dan menggunakannya sebagai jalan untuk meloloskan diri.
Begitu tiba di ujung lorong, Brian keluar dengan perasaan yang sangat terpukul. Kim yang saat itu sedang berada di rumah Lenore langsung sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Brian berjanji akan menemukan pelaku yang sebenarnya. Kim sedih saat menerima telepon dari Brian. Sementara itu, seorang detektif kepolisian bernama Frank yang menangani kasus tersebut mulai memeriksa berbagai barang bukti. Kepala kepolisian menjelaskan, mereka menerima panggilan dari seorang tetangga yang mengaku mendengar Lenore meminta tolong. Frank kemudian memeriksa ponsel, dompet, dan lain-lain yang baru dibeli Brian. Dari situ, Frank mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Karena belum memiliki bukti, Brian masih tetap menjadi tersangka. Di tempat lain, saya melihat berita tentang kematian Lenore. Gak lama, dia menerima telepon dari Brian. Brian dan rekan-rekannya ternyata memiliki sebuah markas rahasia yang berada di dalam tempat pengelolaan sampah. Dan Brian memutuskan untuk bersembunyi di sana sambil menyusun langkah untuk mengungkap dalang di balik kasus tersebut. Detektif Frank mendatangi lokasi terakhir tempat Brian terlihat dan akhirnya menemukan petunjuk mengenai arah pelariannya. Brian akhirnya tiba di markas. Di dalamnya sudah tersedia berbagai senjata, uang tunai hingga pakaian. Di tempat lain, detektif Frank menemui Stuart untuk menanyakan hubungan Brian dan Lenore. Frank merasa kasus ini menyimpan banyak kejanggalan. Stuart pun mengaku kalau sempat meminta Brian berhenti menemui Lenore. Gak lama Kim datang dan langsung menegaskan kalau ayahnya gak mungkin bunuh ibunya. Kim masuk ke kamar ibunya yang saat itu masih terlihat berantakan. Stuart menceritakan kepada detektif Frank bahwa beberapa tahun lalu, Brian pernah 2 kali menghabisi mafia Rusia. Menurut Stuart, bisa saja kematian Lenore ada kaitannya dengan musuh-musuh Brian di masa lalu. Brian diam-diam menyusup ke ruang jenazah dan masuk ke ruang autopsi untuk melihat jasad Lenore. Di sana dia juga mengambil beberapa helai rambut Lenore yang mungkin bisa membantunya menemukan petunjuk. Cerita Stuart justru membuat detektif Frank semakin penasaran dengan masa lalu Brian. Pasalnya, dia hampir gak menemukan catatan apapun, sampai menyebutnya dia hantu. Satu-satunya informasi yang berhasil ditemukan hanyalah Brian pernah menjadi bagian dari satuan khusus. Jejaknya benar-benar menghilang. Frank memutuskan untuk mengawasi Kim karena dia yakin Brian pasti akan kembali menghubungi putrinya. He joined special forces. Then he's gone. His daughter with the deceased. The husband says Untuk mencari petunjuk tambahan, detektif Frank memerintahkan anak buah menggeledah mobil Lenore dan mengunduh data GPS. Namun ternyata Brian sudah selangkah lebih dulu. Dia bersembunyi di dalam bagasi mobil untuk mengambil data GPS. Meski nyaris ketahuan, Brian berhasil kabur. Setelah kembali ke markas, dia langsung memeriksa data GPS dan menemukan bahwa pada malam sebelum dibunuh, Lenore sempat mampir ke sebuah toko di pom bensin. Brian pun langsung mendatangi toko itu dengan menyamar sebagai polisi. Dia bertanya, apakah sempat melihat Lenore, tetapi pegawai itu mengaku nggak melihat siapapun. Pom bensin itu nggak terlalu ramai sehingga dia pasti akan ingat kalau memang Lenore pernah datang. Karena mengira Brian polisi, pemilik toko akhirnya mengizinkan melihat CCTV. Gak lama, 2 anak buah detektif Frank juga datang ke lokasi. Pegawai tadi memberitahu kalau Brian baru aja masuk ke ruang CCTV. Mereka pun langsung bergerak, tapi Brian tetap fokus melihat rekaman. Brian menyadari kalau Lenore sepertinya dijebak untuk datang ke pom bensin sebelum akhirnya diculik, yang memiliki tato bergambar mata angin. Setelah mendapatkan petunjuk itu, Brian sengaja menyerahkan diri terlebih dulu. Brian kemudian dibawa ke kantor polisi dengan pengawalan yang ketat. Detektif Frank yang kaget mendengar kabar penangkapan itu langsung memperingatkan anak buah untuk tetap waspada. Menurutnya nggak mungkin Brian bisa ditangkap semudah itu. Peringatan Frank justru diabaikan oleh kedua anak buahnya hingga akhirnya Brian berhasil melepaskan borgolnya lalu menyandera salah satu polisi. Brian sengaja masuk ke jalur yang berlawanan untuk mengelabui mobil-mobil polisi yang mengejar. Satu persatu mobil polisi mengalami kecelakaan saat mencoba mengejarnya. Dua anak buah detektif Frank mencoba menghentikan Brian dengan menembaki mobil. Brian berhasil kabur. Dia lalu menyuruh polisi yang disandra untuk turun karena sejak awal tujuannya memang hanya ingin mencuri mobil polisi. Sayangnya, mobil yang dia pakai adalah mobil polisi sehingga posisinya sangat mudah dilacak. Polisi di kota pun langsung dikerahkan untuk mengepung Brian. Kondisinya udah benar-benar terdesak. Brian nekat menjatuhkan mobilnya ke dalam sebuah lift agar bisa melarikan diri.
Setelah gedung meledak, Brian menghubungi detektif Frank menggunakan handphone polisi. Brian meminta waktu 2 hari untuk membawa pelaku yang sebenarnya. Frank menegaskan bahwa dia akan tetap menangkap Brian. Brian sengaja meletakkan handphone tersebut di bagasi sebuah mobil orang lain. Frank mulai yakin kalau ada sesuatu di rekaman CCTV yang ditemukan Brian. Setelah melihat rekaman itu, Frank baru diketahui bahwa Lenore ternyata diculik sebelum dibun-bun. Saat kembali ke markas rahasia, Brian dikejutkan dengan kedatangan Sam yang sengaja datang untuk menyampaikan belasungkawa. Brian kemudian menceritakan semua yang sudah terjadi. Dia menyerahkan semua data untuk dianalisis Sam. Brian juga punya satu permintaan, ingin menghadiri pemakaman Lenore, tapi nggak akan mudah karena dijaga ketat oleh polisi. CCTV juga dipasang di berbagai sudut. Sam sudah punya caranya sendiri. Dia memblokir sinyal CCTV milik kepolisian, lalu mendekatkan Kim agar Brian bisa berbicara dengan putrinya melalui kamera tersembunyi yang ada di kancing jas Sam. Keesokan pagi, Kim mulai merasa ada yang aneh. Dengan ayah tirinya, Stuart, tiba-tiba menyewa banyak bodyguard untuk menjaga rumah. Hubungan Kim dan Stuart juga sudah nggak sebaik dulu. Kim melihat ibunya sering menderita akibat sikap Stuart. Brian sempat berpesan agar Kim bersikap senormal mungkin supaya polisi nggak curiga. Kim kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Dia sempat mampir ke minimarket untuk membeli yogurt, lalu mulai sadar kalau ada seseorang yang sedang mengikutinya. Why are you following? Your mother probably didn't think so either. Saat Kim hendak mengambil yogurt, dia menemukan sebuah pesan rahasia yang diselipkan Brian. Sementara itu, detektif Frank datang ke tempat yang sama tempat Brian sebelumnya membeli donat. Frank mulai menyadari kalau kasus pembunuhan Lenore merasa janggal. Kalau Brian benar-benar pelakunya. Donat yang ditemukan di TKP seharusnya udah dingin. Padahal saat ditemukan, donat itu masih hangat. Frank menuju minimarket tempat Kim membeli yogurt dan menemukan catatan yang ditinggalkan Brian di dalam tempat sampah. Di kampus, Kim mulai merasa sangat mual dan pusing. Ternyata Brian sudah menunggunya di sana. Brian langsung meminta Kim untuk nggak bersuara sedikit pun. Kim menangis dan memeluk ayahnya sambil mengaku kalau dirinya sedang hamil. Brian terkejut, tapi dia meyakinkan Kim bahwa dia akan selalu ada untuknya. Brian meminta Kim untuk bersikap normal, senormal mungkin. Gak lama, detektif Frank datang ke kampus. Bersama sejumlah polisi, anak buah Frank segera menggeledah setiap bilik. Tapi saat mereka menemukan Kim, Brian sudah lebih dulu pergi. Gak lama, Frank melihat Brian dan langsung mengejarnya. Namun sebelum kabur, Brian sempat meledakkan granat di salah satu ruangan kampus. Mahasiswa pun berhamburan keluar dan membuat pengejaran terhadap Brian menjadi kacau. Sesuai dugaan, Brian kembali berhasil kabur. Frank menemui Kim untuk menginterogasinya. Kim dengan tegas mengatakan Frank seharusnya mencurigai orang lain karena dia yakin 100% ayahnya bukan pembunuh Lenore. Kim menyerahkan alat sadap yang dipasang di bajunya, lalu pergi tanpa menunjukkan rasa takut. Stuart terlihat terburu-buru menuju sebuah rumah persembunyian sambil membawa sebuah tas berisi uang. Sebelumnya, Kim sempat mengatakan sikap Stuart berubah drastis setelah kematian Lenore. Brian diam-diam mengikuti mobilnya. Namun di tengah perjalanan, mobil Brian tiba-tiba ditabrak anggota mafia Rusia hingga terjatuh ke jurang. Untuk memastikan Brian benar-benar tewas, mereka kemudian meledakkan mobil itu. Gak lama kemudian Brian justru muncul tanpa mengalami luka. Dia langsung membajak mobil milik orangnya yang kebetulan lewat untuk mengejar mafia Rusia. Saat melihat kelompok mafia itu, Brian pun langsung masuk menghajar mereka dan baku tembak pun dimulai. Setelah berhasil menghabisi anak buah mafia Rusia dan hanya menyisakan pemimpin mereka, Brian kembali terlibat baku hantam. Kita sebut saja Johnny, bahkan hampir mengalahkan Brian. Akhirnya, Brian berhasil membalikan keadaan saat baru akan menanyakan siapa dalang dibalik semua ini. Johnny justru memilih mengakhiri hidupnya sendiri.
Setelah selesai menghadapi Johnny dan anak buahnya, Brian mendatangi Stuart menggunakan mobil milik Johnny. Anehnya, begitu melihat mobil itu, Stuart langsung mengizinkan Brian masuk. Brian semakin yakin kalau Stuart memang punya hubungan dengan mafia Rusia. Brian langsung menghajar Stuart hingga pingsan, lalu membawanya ke sebuah gudang kosong. Saat Stuart sadar, Brian langsung menyiramnya dengan bensin agar dia mau mengatakan yang sebenarnya. Brian juga menegaskan kalau gak ada gunanya mencoba membunuhnya, karena saat mobilnya jatuh, dia sudah lebih dulu keluar sebelum mobil itu meledak. Karena terus mendapat tekanan dari Brian, Stuart akhirnya mengaku kalau dia memang memiliki utang kepada Malenkov, mafia Rusia yang muncul di awal cerita. Stuart mengatakan bahwa dia sempat mencoba kabur, dan itulah yang membuat Malenkov menghabisi Lenore. Stuart juga mengaku bahwa dialah yang memberitahu Malenkov tentang siapa Brian. Karena takut Brian akan balas dendam, mereka menyebak Brian agar polisi bisa menangkapnya. Tiba-tiba Brian berpikir kalau Malenkov saja berani membunuh Lenore, berarti nyawa Kim juga berada dalam bahaya. Tanpa membuang waktu, Brian bersama rekan-rekan lamanya langsung menjemput Kim ke rumah Stuart sambil menghajar para polisi. Kejadian itu langsung sampai ke telinga detektif Frank. Dia pun memerintahkan anak buah mencari identitas teman-teman Brian. Mereka juga hampir nggak memiliki catatan apapun. Frank menyimpulkan mereka semua bukan orang sembarangan, melainkan mantan agen khusus CIA. Frank juga memperlihatkan rekaman CCTV saat Johnny mengakhiri hidupnya. Dari sana, dia mulai yakin kalau Brian memang bukan pelaku. Di saat yang sama, Stuart mulai menjelaskan siapa Malenkov. Ternyata Malenkov adalah mantan agen khusus Rusia yang sudah bertugas sejak masih muda. Selama bertugas, dia sudah berkali-kali menjalankan misi pembantaian. Berkat kemampuan itu, Malenkov kemudian dikenal sebagai mafia yang sangat disegani. Namun beberapa bulan terakhir, bisnis mereka gagal dan membuat Malenkov mengalami kerugian. Untuk menebus kesalahan, Brian kemudian menyuruh Stuart menghubungi Malenkov dan mengatur pertemuan dengan alasan ingin melunasi utangnya. Stuart menjelaskan kalau untuk bertemu dengan Malenkov, mereka harus melewati sistem keamanan yang ketat. Siapapun yang ingin masuk harus melewati beberapa lapisan penjagaan. Tapi bagi Brian dan teman-teman, itu bukan masalah besar. Mereka pun bergerak menuju basement apartemen Malenkov. Sesaat sebelum mulai beraksi, detektif Frank menelpon Stuart dan mengatakan kalau dia mulai curiga Stuart adalah dalang di balik semua ini. Tanpa sepengetahuan Stuart, Frank juga memerintahkan anak buah untuk melacak sinyal handphone itu. Di saat yang sama, tim Brian yang sudah menyadap komunikasi kepolisian juga mengetahui kalau polisi sedang bergerak menuju lokasi mereka. Stutzler, answer it. This man is a prime suspect in the... No, it's fine. Get me a location on St. John. Tanpa membuang waktu, Stuart langsung menjalankan rencana dengan menuju lift pribadi Malenkov. Begitu Stuart berhasil masuk ke lift, Sam segera menyabotase CCTV. Brian menghajar para penjaga lift. Setelah area berhasil diamankan, Brian menyuruh Stuart kembali ke truk karena dia sendiri yang akan naik bernemui Malenkov. Begitu sampai di lantai atas, CCTV berhasil dimatikan. Brian langsung menghajar semua bodyguard yang berjaga. Showtime. Bingo. Pertarungan Brian belum selesai. Kali ini dia harus menghadapi anak buah andalan Malenkov. Meski sempat terdesak, Brian berhasil bertahan dan mereka dihabisi satu persatu. Akhirnya berhasil masuk ke dalam. Malenkov yang sudah bersiap langsung menembaki Brian. Setelah kehabisan peluru, Malenkov menyerang Brian dan Brian nyaris nggak berdaya. Tepat saat akan dihabisi, Brian berhasil membalikan keadaan dan menembakkan 2 peluru ke tubuh Malenkov. Dalam kondisi sekarat, Malenkov mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dia mengaku sebenarnya nggak pernah berniat berurusan dengan Brian, apalagi membunuh Kim. Menurut Malenkov, memang benar Stuart memiliki utang, tapi justru Stuart yang meminta anak buahnya membunuh Lenore agar uang asuransi jiwanya yang nilainya mencapai ratusan miliar bisa dicairkan. Setelah uang itu cair, Stuart justru nggak pernah datang untuk melunasi utangnya. That doesn't work. Was just part of a business. Sementara itu di dalam truk, Kim akhirnya mulai sadar kalau memang ada yang gak beres dengan ayah tiri.
Dia tanpa sengaja menemukan bukti seseorang menggunakan handphone Stuart untuk mengatur pertemuan dengan Lenore di pom bensin. Kim baru saja menyampaikan temuan itu kepada Brian. Stuart tiba-tiba menembak Sam, lalu menculik Kim dan membawanya kabur. Detektif Frank bersama polisi langsung tiba di lokasi. Sam yang mengalami luka tembak dievakuasi, sementara Brian yang sedang turun menggunakan lift ternyata sudah ditunggu polisi di bawah. Namun Brian kembali berhasil mengecoh mereka dengan keluar melalui jalur lift lain. Brian kemudian diam-diam mengambil mobil Stuart. Saat memeriksa handphonenya, dia baru melihat pesan dari Kim tentang handphone miliknya yang sempat dibajak. Brian langsung teringat, pada malam sebelum Lenore tewas, Stuart memang sempat datang ke apartemen. Disitulah Stuart menggunakan handphone Brian untuk mengajak Lenore bertemu. Brian langsung mengejar Stuart demi menyelamatkan Kim. Detektif Frank juga mengerahkan seluruh anggota kepolisian untuk mengejar Brian. Frank bahkan sempat menghubungi Brian dan memintanya berhenti karena dia mengetahui siapa pembunuh Lenore. Brian mengatakan kalau saat ini prioritasnya adalah menyelamatkan Kim yang dibawa kabur oleh ayah tiri. Stuart akhirnya tiba di landasan dan langsung membawa Kim naik ke pesawat. Ternyata sejak awal dia memang sudah menyiapkan rencana pelarian ini. Stuart segera menyuruh pilotnya untuk lepas landas. Detik-detik terakhir, Brian datang dan berhasil menggagalkan pesawat itu sebelum sempat terbang. Stuart keluar dari pesawat sambil menyandra Kim. Kim berhasil melepaskan diri sehingga Brian langsung menembak Stuart agar dia nggak bisa kabur. Brian yang sudah sangat marah menghajarnya habis-habisan. Sebenarnya Brian sudah siap menghabisi Stuart saat itu juga. Tapi kalau dia membunuh Stuart, dia akan dipenjara. Dan Kim akan sendirian. Brian memilih menahan diri. Brian mengatakan bahwa dia tahu Stuart suatu hari nanti akan bebas. Dan saat hari itu tiba, dia akan menghabisi Stuart dengan tangannya sendiri. Listen, Brian. And we both know what's gonna happen. Brian kemudian dibawa ke ruangan detektif Frank. Di sana, Frank mengaku kalau sejak awal dia memang yakin Brian bukan pembunuh. Alasannya sederhana, yaitu karena donat yang ditemukan di TKV masih hangat, sehingga waktu kejadian gak sesuai dengan dugaan bahwa Brian adalah pelaku. Meski Brian sempat membuat banyak kekacauan, Frank memilih melepaskan karena Brian justru membantu mengungkap pelaku sebenarnya. Brian menemui Kim dan memberi nasihat soal kehamilan. Brian mengatakan dia akan mendukung apapun keputusan Kim dan akan selalu ada untuk putrinya. Dan film ini pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar ya bahwa kebenaran memang bisa tertutup oleh fitnah dan rekayasa. Tetapi pada akhirnya akan selalu ada jalan untuk mengungkapkannya. Di sisi lain, film ini juga mengingatkan bahwa keluarga adalah alasan terbesar seseorang untuk terus berjuang. Bahkan ketika semua orang sudah berpaling dan menganggapnya bersalah, seperti yang dikatakan Abraham Lincoln, aku lebih memilih kalah demi membela yang benar daripada menang dengan cara yang salah. Kutipan ini sangat menggambarkan perjuangan Brian ya, yang memilih mempertaruhkan segalanya demi membuktikan kebenaran dan melindungi orang yang paling dia cintai. Nah, kalau menurut kalian gimana nih sob perjuangan Brian? Buat kalian yang mau lihat lengkapnya, kita juga udah rangkuman. Buat kalian yang mau lihat lengkapnya, kita juga udah rangkumin nih Tekken 1 dan Tekken 2. Dan sekarang ini Tekken 3. Bisa kalian cek di video sebelumnya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita dari film menarik lainnya. Okay, see you next time and goodbye.